Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan riset operasional metode Simplex. Kelompok kami ada Doni Rotuan Nainggolan, Fahlan Aki Firmansyah, Bernardio Brian, Julianti, Arita Melindasari, Uswatu Nikmah. Yang pertama, definisi. Metode Simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier, terutama dalam pengalokasian sumber daya secara optimal. Sejarah. Metode penyelesaian program linier dengan metode Simplex pertama kali dikenalkan oleh George Dantich pada tahun 1947. Metode ini mulai terkenal seiring dengan perkembangan alat hitung elektronik dan semakin populer dengan munculnya komputer. Proses perhitungan dalam metode ini melibatkan iterasi berulang hingga mencapai hasil yang optimal. Dengan adanya komputer, proses ini menjadi lebih mudah dan efisien. Istilah metode Simplex. Pertama, iterasi, yaitu tahapan perhitungan yang bergantung pada nilai tabel sebelumnya. Kedua, variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 dalam iterasi. Ketiga, variabel bebas, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 dalam iterasi. Keempat, nilai kanan atau NK, yaitu nilai sumber daya pembatas yang masih tersisa. Selanjutnya istilah metode Simplex. Yang kelima yaitu variabel slack. Variabel tambahan yang mengubah pertidaksamaan atau kurang dari atau sama dengan menjadi sama dengan. Lalu yang keenam, variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan untuk mengubah pertidaksamaan lebih besar dari atau sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Selanjutnya yang ketujuh adalah variabel buatan, yaitu variabel yang ditambahkan untuk kendala lebih besar dari atau sama dengan sebagai variabel basis awal. Yang berikut istilah metode kompleks. Yang kedelapan, kolom pivot, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Yang kesembilan, baris pivot, yaitu baris yang memuat variabel keluar. Yang kesepuluh, elemen pivot, yaitu elemen pada perpotongan kolom dan baris pivot. Yang ke-11 variabel masuk, yaitu variabel yang terpilih menjadi basis pada iterasi berikutnya. Yang ke-12 variabel keluar, yaitu variabel yang keluar dari basis dan digantikan oleh variabel masuk. Yang berikut contoh kasus. PT Konstruksi Nusantara akan membuat beton bertulang dan beton mortar yang terbuat dari semen 3 ton dan 4 ton besi tulangan untuk pembuatan beton bertulang dan semen 4 ton dan besi tulangan 1 ton untuk pembuatan beton mortar. Masing-masing membutuhkan masa kerja 2 jam untuk beton bertulang dan beton mortar. Semen kurang dari 120 ton, beton tulangan kurang dari 20 ton, dan masa kerja kurang dari 40 jam. Berapakah yang harus diproduksi PT Lonra Konstruksi untuk mendapatkan laba maksimal dengan dalam kurung Z sama dengan 30 kali 1 tambah 40 kali 2. Fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2. Fungsi kendala semen 3x1 ditambah 4x2 lebih kecil daripada 120. Besi tulangan sama dengan x2 lebih kecil daripada 20. Masa kerja 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 40. Batasan non-negatif sama dengan x1 dikali x2 dikali s1 dikali s2 dikali s3 lebih kecil daripada 0. Langkah-langkah pengerjaan. 1. Mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan Z sama dengan 30x1 ditambah 40x2. Maksimal Z dikurang 30x1 dikurang 40x2 sama dengan 0. Fungsi kendala semen sama dengan 3x1 tambah 4x2 lebih kecil daripada 120 atau 3x1 ditambah 4x2 ditambah s1 lebih kecil 120. Besi tulangan sama dengan x2 lebih kecil 20 atau x2 lebih kecil 20. Meja kerja
sama dengan 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil 40 atau 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 40. Pembahasan A. Membuat tabel simplex awal. Kolom pertama, baris Z nilainya adalah min 30 untuk X1 dan min 40 untuk X2 dan 0 untuk S1 dan 0 untuk S2 dan 0 untuk S3. Baris S1 nilainya 3 untuk X1 dan 4 untuk X2 dan 1 untuk S1 dan 0 untuk S2 dan 0 untuk S3. Baris S2 nilainya 0 untuk X1 dan 1 untuk X2 dan 0 untuk S1 dan 1 untuk S2 dan 0 untuk S3. Baris S3 nilainya 2 untuk X1 dan 2 untuk X2 dan 0 untuk S1 dan 0 untuk S2 dan 0 untuk S3. Baik, selanjutnya langkah B, langkah menentukan kolom kunci. Teman-teman bisa lihat di sini tabelnya sudah tertera, ada basic variable X1, X2, S1, S2, S3 dan rasio. Untuk penjelasannya adalah pada tabel kolom X2 adalah kolom kunci karena nilainya min 40. Negatifnya terbesar dibanding min 30. Jadi rasio tidak dihitung ya teman-teman pada langkah ini. Baik, selanjutnya ada langkah C, langkah menentukan baris dan kolom kunci. Kita bisa lihat teman-teman pada tabel di bawah, tabelnya masih sama dengan yang di atas tadi yang sebelumnya. Dengan menyusun ke bawah ada basic variable Z, S1, S2, S3 itu menyusun ke bawah, dan ke samping ada X1, X2, S1, S2, S3 dan rasio. Untuk penjelasannya adalah setelah kolom kunci X2 dipilih, lalu hitunglah rasio di setiap baris dengan rumus rasio sama dengan nilai konstan atau BV dibagi koefisien di kolom kunci. Teman-teman bisa pilih baris dengan rasio terkecil untuk menentukan baris kunci atau pivot row. Pada tabel baris S3 dipilih karena rasio 2/2 sama dengan 1. Jadi yang terkecil dibanding rasio yang lainnya. Baik, selanjutnya ada langkah D atau langkah pengulangan. Yang pertama kita bahas yaitu variabel yang masuk atau variabel di kolom kunci X2. Variabel yang keluar adalah variabel di baris kunci S3. Lalu rumus yang digunakan dalam masalah ini adalah persamaan pivot baru. Rumusnya adalah elemen pivot baru sama dengan persamaan pivot lama dibagi elemen pivot. Persamaan baru atau lainnya. Persamaan baru sama dengan persamaan lama dikurang koefisien kolom kunci dikali persamaan pivot baru. Selanjutnya pembahasan hasil iterasi baru 1. Kolom BV atau basic variable. Kolom ini menunjukkan variabel dasar yang digunakan dalam iterasi saat ini, yaitu S1, S2, dan X2. Kolom X1, X2, S1, S2, dan S3, setiap kolom ini menunjukkan nilai koefisien atau parameter dari variabel dalam model. Misalnya S1 memiliki nilai min 1, dan di baris pertama, sementara X2 memiliki nilai 1 pada baris ketiga. Kolom rasio. Kolom ini digunakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam proses iterasi. Nilai rasio dihitung dari variabel masuk. Dalam contoh ini, rasio yang dihitung memberikan informasi bahwa X2 adalah variabel optimal. Berdasarkan tabel ini, nilai X2 sama dengan 20 dan nilai Z atau laba maksimal adalah 800. Hasil ini menunjukkan bahwa X2 adalah solusi optimal untuk fungsi tujuan. Yang terakhir, kesimpulan. Metode simplex adalah salah satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan lebih dari 2 variabel. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku atau standar, yaitu yang pertama, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack ini menandakan sisa kapasitas yang belum terpakai. Yang kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih dari dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Variabel surplus ini menunjukkan kelebihan yang perlu dikurangi agar sesuai dengan batasan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.